bersedia untuk diwawancara? Insyaallah siap bersedia. Kebetulan ini ada tugas PPG tentang LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Kebetulan yang saya ambil masalahnya adalah kesulitan siswa kelas 6 dalam memahami operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah mencari kajian literatur dan sebagainya, tetapi tetap juga harus wawancara ke para pakar. Nah, salah satunya saya memilih Bapak sebagai pakar yang saya jadikan sebagai narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apakah Bapak pernah mengajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat? Insyaallah pernah saya jadi guru. Alhamdulillah, kalau pernah berarti nyambung ya Pak ya dengan pertanyaan berikutnya. Kemudian yang kedua, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi operasi hitung campuran bilangan bulat? Sebetulnya yang dianggap sulit atau ada permasalahan itu bagaimana supaya konsep dari konsep tersebut bisa tersampaikan dengan mudah dan terpahami oleh peserta didik. Jadi tapi bagaimana penyampaian materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh peserta didik, apalagi operasi campuran ya, operasi campuran bilangan bulat itu kalau anak belum memahami betul tentang konsep bilangan, ya apalagi sudah ke tataran pecahan, itu akan sulit diterima oleh siswa. Itu harus pandai-pandainya membuat pertama bisa alat peraga atau media pembelajaran yang dapat mempermudah penyampaian konsep bilangan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Itu menurut. Iya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, apakah siswa cepat memahami materi operasi hitung campuran bilangan bulat? Ada yang cepat memahami, ini variatif ya, ada yang cepat memahami, ada yang memang juga lambat dalam memahaminya, dikembalikan kepada pemahaman konsep dia terhadap bilangan bulat itu sendiri. Hanya biasanya yang jadi lambatnya itu kalau sudah campuran gitu ya, apalagi antara pembilangan yang harus menyederhanakan lagi pembilangan apa penyebabnya? Ini konsepnya masih di operasi campuran bilangan bulat saja. Oh, operasi hitung bilangan bulat saja ya. Nah, apalagi belum memahami betul tentang konsep tersebut gitu. Yang keempat, apa yang terjadi penyebab kesulitannya siswa dalam materi operasi hitung campuran tersebut? Operasi hitung campuran biasanya anak itu yang menjadi hambatan kalau pembilang dan penyebutnya itu tidak ya, berarti harus terpahamkan dulu ke anak itu bahwa yang harus didahulukan itu perkalian. Jadi saya sebutkan kabataku itu kali bagi tambah kurang. Ini operasi hitung tersebut yang harus didahulukan perkalian dulu gitu ya. Lalu bagi, lalu tambah, setelah tambah baru kurang atau pengurangan. Nah, kalau anak mengoperasikannya salah urutan, sekarang menjadi salah jawabannya. Apalagi kalau di PG ini anak sering terjebak, semua jawaban di option kayaknya jawaban semua gitu ya, padahal itu jebakan dari operasi yang salah, misalnya tambah dulu baru ke kali atau ke gitu atau sebaliknya gitu. Memang seperti itu biasanya siswa belum paham gitu kan caranya mana dulu yang harus dikerjakan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara Bapak yang dilakukan Bapak supaya siswa mudah memahami operasi materi hitung bilangan campuran? Kalau tergantung dengan ininya Bu ya, perkembangan
perkembangan usia anak juga. Ini kan di kelas Nah, 6 ya, di kelas 6 walaupun sudah mengarah ke ke abstrak lah ya, tetapi tetap di sekolah dasar itu, untuk siswa sekolah dasar harus memang konkret atau nyata, sehingga harus benar-benar menggunakan hak peraga yang mampu mempermudah untuk mengkonkretkan ya, mengkonkretkan dari yang abstrak tersebut. Nah, misalnya bagaimana konsep perkalian dengan media apa lah gitu ya, dari kali ke bagi atau ke tambah atau ke kurang. Sehingga pernah dulu ada inovasi yaitu si hipu. Jadi si hipu itu si hitam dan putih. Hitam kita ibaratkan untuk yang positif misalnya, hitam yang positif misalnya, putih itu yang negatif gitu. Nah, sehingga anak bisa membedakan mana konsep bilangan negatif, mana konsep bilangan positif. Nah, dengan alat peraga si hipo itu ya, antara hitam dan putih, walaupun bisa dikemas lagi lah inovasinya bentuk yang lain, yang penting bisa dikonkretkan dari materi tersebut ya, supaya mudah dipahami oleh peserta didiknya. Salah satu untuk mengkonkretkannya adalah melalui penggunaan alat peraga atau media pembelajaran. Jadi intinya dikonkretkan supaya siswa lebih cepat memahami. Nah, gitu betul. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Pak wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Siap, sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa membantu informasi yang didapatkan dari hal-hal yang diwawancarakan, juga mempermudah proses pelaksanaan tugas dari PPG. Ya, terima kasih.